Baik, marilah kita dengarkan pemaparan dari Mas Muzamil. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya lantaran dulu ya, alat bukan buat Google Maps sama Marketplace karena itu kelasnya sudah lewat ya. Dulu pernah kita buat kelas di Alka, kita sudah punya buat akun, kemudian kita juga sudah buat Marketplace. Yang sekarang itu kita lebih spesifik bahas berkaitan dengan branding suatu produknya rekan-rekan semua. Nah, yang perlu kita garis bawahi pembahasan kita kali ini itu melihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman barusan. Ini kan yang jadi peseminar atau yang pengisi materi rata-rata kan dari dinas. Dari dinas banyak yang dikeluh kesahkan ya, termasuk perizinan dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya itu hal yang mungkin akan dibahas setelah selesai daripada kita digital marketing. Maksudnya begini. Kenapa kok itu menjadi tidak penting hari ini? Saya bukan tidak penting untuk di awal ya. Tidak penting hari ini. Jika produk kita nggak laku, apakah urusan perizinan atau halal dan sebagainya itu menjadi omset? Nggak juga, ya kan? Nah, maksudnya apa? Sepenting itulah kita bahas soal marketing, soal branding. Makanya rekan-rekan UMKM saya dari awal tekankan bahwasanya untuk persoalan perizinan ini tadi saya katakan sama Pak Heri, untuk nanti yang menjadi pendampingan khusus dari rekan-rekan UMKM itu akan dibuatin grup. Itu soal keteknisan banget lah. Nanti ada grup yang memang khusus, mulai dari beberapa materi yang di atas tadi saya minta izin untuk dibuatin grup. Jadi kita punya Inforing A1 dari Kepemerintahan Kabupaten Lumajang yang nanti juga dinaungi sama admin-admin di HMP Lumajang. Dan ini juga membuka peluang teman-teman HMP atau ini udah daftar anggota semua? Belum. Yang belum ya daftar dong. Maksudnya gini. Kenapa? Nanti juga karena kita punya informasi A1 tadi, otomatis juga kita menjadi fasilitator juga. Bisa diperbantukan juga untuk pengurusan halal dan sebagainya. Cuman menurut saya itu masih belum penting. Kenapa nggak penting? Nggak pentingnya karena produk kita ini belum laku, belum menghasilkan mutu omset yang besar. Berarti yang kita bahas pertama yang paling memungkinkan adalah target digital marketingnya kita atau branding suatu produk kita. Apa yang kita kedepankan sebenarnya? Yang kita kedepankan adalah laku dulu, marketingnya dulu, baru setelah itu pengurusan perizinannya. Karena tidak ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian, kita itu langsung sempurna di awal untuk membangun suatu usaha. Tidak ada sejarahnya. Karena apa? Karena harus dilahirkan terlebih dahulu. Dari mana lahirnya? Ya oke, sekarang buat NIB, silakan buat NIB karena itu sekaligus buat legalitas usaha kita. Tapi ketika udah punya semua legalitas itu, tapi produk kita nggak laku, nggak jualan, buat apa? Buat apa banyak kertas-kertas, buat banyak legalitas, tapi produk kita nggak laku? Kayak gitu. Ya hanya buat tumpukan kertas. Sudah hampir 2 bahkan 5 orang yang datang ke kantor membawa segerombolan kertas hanya untuk mencari investor. Dia sudah banyak. Dia buat buat ekosistem perumahan di Suramadu, Lintas Madura, Surabaya. Dia kelola semua. Tapi dia tidak bisa memasarkan. Ya hanya tinggal kerja kertas. Ini saya cerita, tinggal kertasnya saja menumpuk banyak. Perizinan inilah, perizinan itulah, perizinan, tapi nggak ada pembelinya. Akhirnya apa? Kerjasama dengan rekan-rekan yang dari digitalisasi yang dari Malang, akhirnya produk terus terjual. Itulah pentingnya yang kita kadang-kadang terjebak di zona, oh harus ini dulu, harus perizinan dulu, harus perfect dulu perizinannya, baru kita mulai jualan. Nggak kayak gitu. Yang saya harus pikirkan terlebih dahulu adalah keberanian memasarkan dulu, keberanian menginjakkan kaki teman-teman di promosi. Salah satu contoh platform paling sederhana promosi yang sudah kita bahas, mungkin bisa tampilkan Mas Reno, itu di Google Maps-nya. Nah, kalau dulu mungkin kita jualan bak keliling di Lumajang, seluruh keliling, berarti kita jual bak pintu ke pintu. Nah itu mungkin laku,
tapi bakalan capeknya luar biasa dan butuh banyak SDM. Hari ini kita ketemu yang namanya Google Maps. Kenapa kok saya sering kali dan Ketum juga sering menyinggung soal Google Maps? Karena ini adalah unsur kemudahan yang bisa kita akses hari ini, teman-teman. Kalau kita bahas soal Lumajang, di Lumajang itu yang paling sentral intinya adalah soal kepemerintahannya. Jadi kalau kita bahas soal Google, yang sentral adalah soal Google Maps-nya. Kenapa? Karena Google Maps ini adalah bahan utama atau platform utama yang memang dari Google sendiri. Nah, Google ini salah satu platform search engine optimalisasi yang paling besar populasinya atau paling banyak dicari di seluruh Indonesia. Bahkan jam tayang untuk orang-orang yang hanya ngeklik di Google itu bisa menghabiskan 8 jam. Ini netizen Indonesia banyak menghabiskan internet 8-9 jam. Lah bagaimana kita tidak masuk ke kok tidak berpikir untuk kita masuk produk kita ke internet? Nah itu menurut saya itu hal yang konyol gitu loh. Kita mau jualan nasional, kita mau jualan produk yang banyak, kita mau omset yang banyak, tapi teman-teman nggak nyentuh yang namanya digitalisasi tadi. Hari ini kita ketemu sama Mbak Marta. Kemarin saya ketemu sama Bang siapa yang di Biro Jasa. Itu dapat order dari mana Mbak Marta kemarin? Dari Google Maps sudah dapat order dari, kalau nggak salah dari Bandung ya. Dari Bandung yang termasuk yang tadi ditanyakan tentang investor tadi. Itu salah satu hanya bangun 1 minggu. Itu sudah bisa kita dikenal bahkan di luar kota Lumajang. Nah itu luar biasanya kalau kita sudah menginjak di ranah digitalisasi. Nah saya sekarang bingung, yang bertanyakan ibu kan gimana, saya nggak ada yang mendampingi, karena saya sudah ibu-ibu dan sebagainya. Makanya Pak Ketum kemarin sempat usul ya, Pak Ketum kita usul ke Diskoperindak membuat salah satu pendampingan khusus yang memang ada inisiatornya nanti dari rekan-rekan UMKM HMP, dari rekan-rekan HMP. Jadi membuat advertising namanya. Kalau advertising itu mungkin sekarang itu bisa percetakan atau pengiklanan secara banner atau pengiklanan secara di jalan ada itu baliho, tapi kita lebih advertisingnya ke pengiklanan secara digital. Dan ini akan dijadikan salah satu perusahaan jasa pengiklanan di Lumajang. Nah harapannya kayak gitu. Dan prototipenya udah mulai digarap ya Mas Hanin ya. Prototip pengiklanan khusus kerjasama untuk rekan-rekan UMKM sudah mulai digarap sama Mas Hanin Dio. Sudah mulai dicicil-cicil bagaimana nanti skema ini bisa bekerja dan bisa diusulkan terhadap pemerintah. Kita mulai dulu komunikasinya Pak Ketum kemarin lewat Pak Kabid dan Diskoperindak. Habis itu harapannya bisa diaudiensikan lewat Bupati Lumajang, dan ini menjadi salah satu percontohan nanti di Lumajang pendampingan digitalisasi UMKM di seluruh Kabupaten Lumajang. Tepuk tangan buat HMP. Nah, berarti kalau udah bahas, kita sudah melangkah ke posisi yang tengah tadi, HMP juga harus siap hari ini. Ya kan, HMP harus siap nih, terutama Lumajang harus siapnya dalam segi apa? Mempersiapkan diri. Gimana nantinya kalau misalnya itu proyek itu benar-benar di ACC? Siapa yang mau menjalankan? Tidak mungkin dari yang luar dari kota Kabupaten Lumajang. Makanya kenapa kita kolaborasi dengan rekan PMDI, kita kolaborasi dengan GMNI, kita kolaborasi dengan HMI. Kita butuh teman-teman milenial ini untuk apa? Untuk mengakselerasi percepatan program-program pendampingan digitalisasi berbasis UMKM yang tadi. Kalau kita bicara soal pesimisme, saya paling nggak suka ketika rekan-rekan bahas soal pesimisme. Saya kan masih mulai, saya masih belum siap legalitasnya, saya masih belum siap ininya. Menurut saya itu bukan wirausaha yang sebenarnya, tapi hanya menjalankan sampingan atau ikut-ikut aja. Ngikut-ngikut, yang penting ya udah saya karena gabung HMP ya wis ikut-ikut aja buat legalisasi, buat ini. Itu menjadi gak penting teman-teman. Kalau sampean belum benar-benar berada di level untuk keberanian memasarkan atau mengiklankan tadi. Coba sama Streno, coba saya tunjukkan ya salah satu yang kita kerjakan setiap hari. Jadi saya juga mengkonfirmasi yang disampaikan Pak Ketum, karena memang yang diajarkan sama beliau. Kita punya laboratorium digital yang insya Allah ini juga nanti menjadi pendampingan HMP di seluruh Indonesia.
Mas Herno coba bisa buka di Google pencariannya. Di Google ya. Coba buka sewa alat proyek aja, sewa alat proyek gitu. Atau lift barang gitu loh. Kalau sudah masuk ke tahapan 1 di Page One Google ini ada tahapan satunya, ada tahapan 2 sama tahap 3. Ini semua perusahaan itu ada 9 perusahaan, dan seluruh perusahaan itu tadi itu tayang nomor 1 di Google di pencarian apapun, lift barang, bartender, berkata atau semua yang berkaitan dengan alat berat yang bahkan tidak ada di kita, ini semua tayang di Google. Jadi kita ngomong di depan bukan ngeprus ya, mosok bahas Google Maps tapi ya gak ada hasilnya, kayak gitu ya. Jadi setiap pencarian, dan kita sampai masuk ke sistem search engine-nya AI. Ketika sama teman-teman coba ngeklik aja di AI manapun, saya tantang pakai AI manapun, entah ChatGPT, entah OpenAI, coba sama klik sewa alat proyek, yang disarankan adalah semua perusahaannya Pak Fian. Kenapa kok kayak gitu kira-kira? Bayangkan ketika ini dijalankan oleh rekan-rekan UMKM yang sekarang skala usahanya masih di awal. Kita pikirkan soal brandingnya, kita pikirkan soal marketingnya. Jadi bisa seluar biasa itu. Mas Herno coba buka AI-nya. Tak kasih contoh. Karena kedewasaan iklan itu mempengaruhi semua pencarian atau algoritma di internet. Nah, berarti gimana kalau misalnya saya masih baru Pak, harus segera dilahirkan. Promosi kalian harus segera dilahirkan dalam bentuk apapun, bisa sosial media, bisa Google Maps, bisa mungkin marketplace. Tapi yang disarankan itu pakai Google Maps. Coba sarankan saya tempat persewaan di seluruh Indonesia. Proyek ya maksudnya. Oke. Ini kecanggihannya kalau kita sudah rajin iklan di internet. Yang disarankan adalah perusahaan-perusahaan dari Mulia Group, gak ada di luar dari Mulia Group. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi Bapak Ibu? Itu tadi, harus dilahirkan, harus berani. Jangan skeptis, Pak saya sudah tua, saya sudah ini. Menurut saya, ketuaan mana ketimbangan nih? Mohon maaf saya Bapak Ketum kita yang setiap hari, bahkan dia sekarang sudah bisa ngedit foto AI ya, atau lebih mudah ya Ketum ya. Pak Ketum sekarang sudah bisa ngedit foto AI loh, bisa lebih mudah gitu loh. Jadi ayo, sampean sekarang punya yang namanya mentor yang visioner, meskipun secara usia beliau sudah 54 ya Pak? 54 atau 17? Ya, 54. Ada yang seperti itu teman-teman. Nah, dan sekarang rekan-rekan sekalian yang di depan saya hari ini mengaku skeptis karena saya sudah tua. Ya wis ini mentor kita ini udah lebih dari, ya itu tadi usianya udah lebih dari yang tidak umum, tapi beliau setiap hari ngulek-ngulek AI, ngulek-ngulek yang namanya TikTok itu tadi. Nah, berarti tidak ada keterlambatan. Bahkan ketika saya ketik HMP di pencarian TikTok, di pencarian yang keluar pertama itu fotonya Pak Fian Affandi, akunnya Pak Fian Affandi. Kenapa kok demikian? Ayo, kira-kira kenapa kok demikian? Karena sering konsistensinya kita membuat konten, kita membuat iklan, kita membuat marketing, maka mesin pencarian akan mencatat pencarian itu tadi sebagai algoritmanya. Ketika ngomong HMP di IG, siapa yang keluar? Pak Fian mana? Padahal Pak Fian sudah seusia ini, kita bahkan di digital nggak pernah nyentuh akunnya Pak Fian, hampir nggak pernah nyentuh. Tapi Pak Fian setiap malam membuat itu, setiap malam rajin, bahkan ketika foto WA itu bisa jadi konten sama beliau. Lah, dan generasi muda hari ini memang penuh dengan rasa pesimisme, dan itu yang harus dihilangkan. Kalau saya mungkin ikut orang Jenggrong atau orang Lumajang yang hari ini
mungkin saya masih ngarit gitu di sawah jam segini belum pulang. Tapi saya harus keluar dari zona itu, saya harus keluar dari yang namanya keterbatasan informasi itu untuk menjadi apa? Untuk membuka seluas-luasnya ilmu pengetahuan tentang sudah seperti ini sekarang kayak gitu. Nah, saya rasa itu ya, salah satu jangan nggak ada yang terlambat, Bapak Ibu sekalian. Terkait dinas nanti kita rapatkan lagi dengan Bapak Heri untuk pendampingan kita, dan juga keteknisan juga nanti sudah diusulkan ke Bupati, mudah-mudahan di ACC. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Muzamil selaku praktisi digital marketing. Dan benar apa yang dikatakan oleh Mas Muzamil tadi, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan dalam kutikan Benjamin Franklin pernah berkata, barang siapa yang berhenti berkembang maka ia akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Nah, untuk rekan-rekan HMP, saya untuk question kali ini saya batasi 1 pertanyaan saja. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, yang bagian belakang panitia, mikrofonnya silakan diberikan. Jangan lupa sebutkan nama, alamat dan juga jenis usaha. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kegiatan HMP kali ini, sangat luar biasa. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Nama saya Ciami dari Kampung Lempeni, bukan Desa Lempeni ya, Kampung Lempeni, salah satu kampung di tengah kota yang 500 meter dari alun-alun. Kami punya produk lempeni. Artinya produk ini adalah hasil olahan dari tanaman lempeni. Ada selai lempeni, kopi lempeni, teh lempeni, kemudian geripang lempeni, payang lempeni, minuman segar lempeni, dan obat herbal lempeni. Terima kasih. Untuk program ini saya menanyakan bahwa produk saya sudah menambah kemana-mana dan memang terus untuk maju. Dan ketika saya ngeklik Kampung Lempeni, itu selalu yang keluar adalah Desa Lempeni. Dan ini saya sudah daftar 2 kali gagal. Jadi mohon untuk solusinya sehingga kami bisa lebih memajukan produk kami. Dan ketika yang lain ngeklik Kampung Lempeni, selalu tertuju pada Kampung Lempeni dengan varian produk kami. Terima kasih. Ibu siapa tadi, Bu? Ciami. Bu Ciami ini Cina? Bukan, aslinya Susiami. Oh, nama kerennya Ciami. Oh iya. Tapi mental mindset Tiongkok. Dia pengen menguasai pasar yang lempeni itu tadi ya, Bu ya. Kenapa kok Kampung Lempeninya yang dikeluarkan? Ya kan kayak gitu ya pertanyaannya. Ketika coba Mas klik lempeni, apa yang benar yang keluar lempeni itu kampungnya, bukan produknya. Karena gini, di search engine optimization-nya Google itu ada yang terafiliasi salah satu website terbesarnya itu Wikipedia. Ya, Wikipedia itu dia terafiliasi sama Google, dan setiap pencarian yang memang basisnya ke pemerintahan atau ke unsur-unsur yang kaitannya kota atau desa atau dusun, itu memang dia yang ditampilkan pertama. Solusinya gimana? Cara agar misalnya atau produk kayak ibu ini keluar di pencarian adalah mengadopsi SEO-nya atau mengadopsi suku kata atau penjudulan atau deskripsi yang ada di Wikipedia. Caranya gimana? Kita coba lempeni gitu, bener ya Bu ya? Bener ya? Pernah kami ngeklik Kampung Lempeni, pernah kami ngeklik wisata edukasi Kampung Lempeni, karena memang lingkungan saya ada lingkungan wisata edukasi, tapi tetap yang keluar adalah Desa Lempeni. Nah, salah satu caranya yaitu itu tadi ada Wikipedia tadi, dia itu menerjemahkan beberapa suku kata yang kaitannya sama Kampung Lempeni. Nah, cara biar nanti produknya Ibu yang naik itu di copy. Yang itu di copy aja, yang di Wikipedia nanti ditaruh di SEO, terus disempurnakan yang namanya OpenAI atau ChatGPT, nanti menjadi suku kata atau deskripsi yang menarik yang bikin ini punya Ibu nanti naik. Satu itu kalau misalnya ada deskripsi. Yang kedua, Ibu harus buat Google Maps. Google Maps saya udah keluar, Bu. Google Maps-nya apa namanya?
bukan lempeni. Lempeninya dulu harus di nama kata depan ya, kayak gitu. Solusinya itu ya Bu ya. Jadi untuk solusi sementara itu pakai di Wikipedia satu, terus yang kedua menggunakan Google Maps, yang nanti Google Maps-nya juga deskripsinya pakai dari Wikipedia yang sudah di convert atau dikonfirmasi lewat AI. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk keteknisannya Ibu nanti bisa chatan atau koordinasi dengan pengurus ya gitu ya. Siap. Alangkah baiknya mungkin nanti bisa minta tolong itu didaftarkan ya. Wah, siap. Terima kasih. Oke. Baik, beri aplaus yang meriah untuk Mas Musamil dan juga Bu Ciami. Untuk berikutnya kita beralih kepada rekan kita di sini sudah ada dari perwakilan HKTI Kabupaten Lumajang, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, bersama Mas Arif Hermawan. Waktu dan tempat disilakan.